Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah kita ketemu di channel LBM Syarifuddin, yang dalam hal ini kita ditemani oleh Ketua LBM Yayasan Kiai Syarifuddin, beliau Ustadz Sirot. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Alhamdulillah kita kedatangan beliau yang dalam segmen ini kita akan membahas hasil dari keputusan Lajnah Bahsul Masail di penutupan Madzarif dan Kafa. Ini segmen akhir tahun untuk Pondok Pesantren dan Yayasan di acara LBM Syarifuddin. Mungkin langsung kita pasrahkan kepada beliau untuk mengawali pembahasan dan menyapa para pemirsa di luaran sana, di rumah. Kepada beliau, monggo Ustaz. Oke, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita pada kesempatan ini bisa dipertemukan kembali oleh Allah dalam program Lembaga Bahsul Masail Syarifuddin. Insyaallah ini adalah untuk tayang dengan atas nama program LBM Syarifuddin ini pertama kali, Ustaz. Seperti yang disampaikan oleh host kita barusan, bahwa pada pertemuan ini kita akan membahas atau menyampaikan lebih tepatnya hasil keputusan dari musyawarah atau Bahsul Masail yang diselenggarakan oleh LBM Syarifuddin yang dilaksanakan kurang lebih 2 minggu yang lalu. Yang mana kegiatan ini dalam rangka penutupan dari kegiatan-kegiatan yang ada di LBM Syarifuddin, Ustaz. Akhir tahun. Akhir tahun. Jadi penutupan akhir tahun kita tutup dengan kegiatan dan mengangkat sebuah tema waqi'iyah yang akan kita bahas nanti. Mungkin sebelum kita masuk kepada hasil keputusan, Ustadz, ingin kami sampaikan kepada teman-teman alumni, santri, dan juga para wali santri simpatisan Pondok Pesantren Syarifuddin, bahwa di Pondok Pesantren Kiai Syarifuddin itu ada sebuah kelembagaan yang bernama Lajnah Bahsul Masail Syarifuddin. Dari namanya ya Bahsul Masail, membahas persoalan-persoalan. Apa kegiatan-kegiatan yang di dalamnya itu kita petakan dua program Ustaz. Jadi ada program mingguan dan juga ada program bulanan. Untuk program mingguan itu di Pondok Pesantren Syarifuddin kita bekerja sama dengan pengurus pondok untuk melaksanakan kegiatan yang semi Bahsul Masail meskipun itu maudhu'iyah. Ya, tematik lah bahasa ya, sesuai kitab. Jadi ada kegiatan mingguan yang disebut oleh teman-teman itu dengan istilah kafa. Apa itu kafa? Nah, kafa bukan kafa binafsikal yaum gitu. Jadi ada istilahnya kafa. Kafa ini perlu disampaikan kepada teman-teman agar tidak bingung apa sih kafa, katanya Ustaz Anas tadi. Jadi ada istilah kafa itu adalah singkatan dari kajian Fathul Qorib. Kajian Fathul Qorib itu diselenggarakan oleh teman-teman pengurus putra untuk teman-teman pengurus putra dalam kegiatan Bahsul Masail mingguan, yang itu kita fokus kepada kajian Fathul Qorib. Nah, apa yang membedakan kajian Fathul Qorib di Kafa dengan ngaji Fathul Qorib di madrasah diniyah? Ini tentu berbeda, Ustaz. Ini mungkin yang perlu. Iya, yang perlu disampaikan ke teman-teman. Jadi kajian yang ada di Kafa memang kitabnya Fathul Qorib maudhu'iyah, tapi kita mengangkat persoalan-persoalan yang mungkin terjadi di masyarakat dan ditanyakan oleh teman-teman musyawirin. Dan tentu kita akan tidak menjawab sekadarnya. Maksudnya sekadarnya begini. Jadi dalam berbahsul masail itu kita tidak seperti biasanya itu ilmiah. Bukan Ustaz, tapi seperti kayak kita belajar sendiri lah, Ustaz. Kayak kita belajar sendiri. Jadi kalau biasanya kita itu ketika ada persoalan, ada pertanyaan, kita langsung cari ibaratnya. Ketemu
Oh, kayaknya ini cocok. Lah kemudian ini jawabannya seperti itu. Nah, di Bahsul Masail itu tidak seperti itu, Ustaz. Tapi kita ada mahalun nadhar namanya. Kita cari pertimbangan-pertimbangan, kemungkinan-kemungkinan, baru kita nanti nyampe kepada natijah, kesimpulan. Tadi di kajian kafa itu memang kegiatannya hampir mirip, ya ada qori, ada yang membaca, kemudian dibahas, kemudian ada pertanyaan. Nah, ketika pertanyaan itu baru dimusyawarahkan dari setiap sisi, gitu Ustaz. Jadi tidak apa hukumnya merokok misalnya. Oh, hukumnya haram karena begini-begini. Nah, tidak cukup seperti itu. Atau hukumnya halal karena ada ibarat begini. Atau makruh karena ada ibarat begini. Tidak cukup begitu. Tapi kita butuh beberapa pertimbangan. Istilahnya tangkihul manat. Iya, tangkihul manatnya itu kita harus betul-betul spesifik, tepat gitu. Karena kita mau menghukumi sesuatu itu tidak bisa satu kasus dipukul general, tidak bisa Ustaz. Kita lihat pertimbangan orangnya, ashosnya, kemudian tempatnya dan yang lain-lain. Nah, di kafa itu, nah ini kembali ke kafa, itu sama seperti itu kajiannya. Jadi ada yang membaca, kemudian teman-teman musyawarah, dan untuk ibarat yang disampaikan atau dituntut pada waktu itu tidak cukup di Fathul Qorib, Ustaz. Oh, berarti kajian intinya landasannya Fathul Qorib melalui pedoman Fathul Qorib. Cuma nanti ada perkembangan kan? Kitab-kitab yang butuh kita kepada syarah, hasyiah. Karena kalau bukan sekedar ya, tapi kalau kita bertuju kepada Fathul Qorib saja yang itu sifatnya ringkas. Mukhtasar jiddan, ya bahasanya jiddan banget gitu lah. Itu ya kadang-kadang nalar kita tidak mampu, Ustaz. Rawan salah paham. Jadi kita pakai pendekatan syarah. Makanya di kafa itu teman-teman memang judulnya kajian Fathul Qorib, tapi yang dibawa teman-teman itu bukan Fathul Qorib saja. Ada Iqna, ada Kifayatul Akhyar, ada Asy Al-Bajuri dan banyak yang mengurai penjelasan tentang Fathul Qorib dan takrib itu. Seperti itu Ustaz. Itu di kafa. Berarti terlihat banget bedanya ya di kajian Fathul Qorib yang istilahnya kafa dengan di pembelajaran yang lain, meskipun kitabnya sama. Beda banget programnya. Karena kalau di mohon maaf ini, kalau misalnya seperti kita ngaji teman-teman biasa misalnya, yaitu yang di depan atau qori atau yang membahas itu, yang bertugas untuk menterjemah, menjelaskan, itu mungkin kayak ceramah itu Ustaz kalau biasanya. Jadi disampaikan begitu ya enggak. Tidak boleh tiru. Kayaknya kalau itu dianggap sebuah adab. Nah, tapi kalau di kafa itu tidak Ustaz. Justru ketika ketepatan dia qori, jadi kebagian membaca, itu wah adem panas dingin Ustaz. Karena harus khawatir banyak yang salah, itu bisa bukan dibunuh, dibantai sama teman-teman. Apalagi persiapannya kurang. Jadi bunuh diri. Iya, bisa ditelanjang itu di kebanyakan orang tadi. Jadi itu. Jadi di kafa itu seperti itu. Dan teman-teman itu memang menunggu, yang peserta musyawarah itu menunggu mana celah yang bisa kita hajar itu begitu. Cari salah. Iya. Ya, karena itu penting Ustadz untuk mengembangkan naluri kita dalam membahas sebuah hukum. Itu di kafa, ya, kajian Fathul Qorib yang alhamdulillah sudah berjalan kurang lebih 2 tahun. Oh iya, saya lupa tidak menyampaikan. Jadi lembaga Bahsul Masail Syarifuddin itu sudah berjalan 2 tahun ini, Ustaz. 2 tahun ini. 2 tahun ini. Tapi program itu Akafa dan juga Madzarif, nah yang belum nanti saya sampaikan, itu sudah berjalan 2 tahun. Dan di tahun kemarin kita mengadakan BMK Syarifuddin, Bahsul Masail Kubro, Pondok Pesantren Syarifuddin, yang itu kita bekerja sama dengan panitia Haflah Takrimiyah Syarifuddin, yang ketepatan ketuanya pada waktu itu beliau Al-Karim Ibn Al-Karim. Jadi kita mengadakan kegiatan Bahsul Masail Kubro. Apa Bahsul Masail Kubro yang membedakan itu? Kita mendatangkan pondok-pondok, kita mengundang pondok-pondok.
Dan Basul Masail Kubro kita itu se-Jawa Madura, bukan se-Jawa Timur. Kalau tadi kan se-kamar. Kalau tadi itu sepondok ya setempat mandi sama ya sekamar yang sama. Kalau yang kemarin Kafa itu. Kalau Kubro tidak. Kita akan mendatangkan para orang-orang hebat dari berbagai pondok. Kita mengundang kurang lebih pada waktu itu 50 pondok. Kurang lebih 50 pondok dan itu se-Jawa Madura. Alhamdulillah hadir juga pada waktu itu Pondok Pesantren Lirboyo, Besuk, kemudian Sidogiri, kemudian Situbondo, Pondok Pesantren Al Anwar Sarang pada waktu itu izin, Ustaz. Karena bersamaan dengan kegiatan yang ada di Al Anwar, kemudian yang ada di Amsilati juga Pondok Pesantren Amsilati Jepara itu izin juga karena berbenturan dengan kegiatan di sana dan Pondok Pesantren Al Falah Peloso juga izin ngirim surat. Jadi ngirim surat teman-teman dari pondok-pondok itu karena tidak bisa hadir di acara BMK Syarifuddin. Itu luar biasa itu, Ustaz. Semoga terus istiqomah ini. Alhamdulillah, semoga terus istiqomah karena itu bagian dari motivasi dari teman-teman. Dan kita juga karena kita serius dalam berbasul masail itu kita menghadirkan para pakar di Basul Masail. Kondang. Iya, musuh kondang. Jadi kita pada waktu itu kita menghadirkan PB Nahdlatul Ulama. Di antaranya adalah yang hadir beliau Romo Kiai Afifuddin Muhajir. Beliau hadir di sini tapi sebenarnya kami memohon kepada beliau untuk menjadi musoheh tapi karena sampai selesai tapi karena kondisi beliau jadi beliau berkenan memberikan arahan. Sebelum Basul Masail itu kita diarahkan dulu oleh seorang fakih usul, beliau adalah Kiai Haji Afifuddin Muhajir. Kemudian kemarin di BMK itu kita juga mengundang Kiai Haji Muhibul Aman Ali. Gus Muhib, lebih dikenal Gus Muhib. Saya yakin kalau teman-teman Basul kenal beliau pasti kenal beliau. Beliau luar biasa fakih betul. Beliau banyak karyanya karangan baik dalam kitab usul ataupun kitab kaidah fikih ataupun dalam kitab kayaknya beliau selesai mensyarah Zubat. Tapi sayang, Ustaz. Oh, ya, di acara BMK kita beliau Hamin berapa itu menyampaikan bahwa ternyata ada uzur, beliau tidak bisa hadir. Iya, ada uzur syar'i, ada undangan yang tidak bisa beliau tolak pada waktu itu sehingga tidak bisa hadir di acara BMK Syarifuddin. Padahal sudah beliau sudah nawa itu ingin hadir ke kita, tapi karena memang ada tuntutan tidak bisa ditinggal sehingga beliau tidak bisa hadir di BMK kita. Mudah-mudahan BMK yang akan datang, Ustaz, kita bisa dirawi oleh beliau. Dan pada waktu itu beliau akhirnya kita musohe itu diarahkan oleh Gus Muhib bahwa ini kalau musohe kalau memang bisa hubungi salah satu pakar fikih juga memang biasa menjadi musohe di Basul Masail Timka Jawa Madura, beliau Kiai Haji Safrijal. Tongas. Iya, Tongas. Jadi beliau itu luar biasa santai, kemudian humoris, tapi jelek pembahasannya itu jeli betul gitu loh. Sampai saya terhipnotis, kok bisa dengan santainya menjawab teman-teman mubaisin gitu. Dan juga perumus, karena ini perumus pada waktu itu penting ini perumus karena kita harus mengarahkan teman-teman mubaisin itu agar terarah alurnya itu biar tepat kepada pembahasan. Kita menghadirkan atau mengundang salah satu pakar Basul Masail yang juga terkenal di kalangan Basul Masail, kalangan mubahisin. Beliau adalah Gus Hamim Hudori. Gus Hamim. Jadi beliau pada waktu itu menjabat sebagai sekretaris LBM PWNU Jawa Timur. Itu diantaranya. Malang kayaknya di Blitar, Ustaz. Oh, Blitar. Entah Blitar apa Malang ya, pokok daerah kono pokoknya. Sudah lupa. Mudah-mudahan beliau di LBM yang akan datang juga bisa hadir. Nah, soalnya beliau produktif juga, alim dan muda masih gitu aja. Kemudian di Perumus juga kita mengundang Gus Ebit. Gus Ebit ini terkenal di kalangan pemuda-pemudi.
Beliau masih muda sekali, masih sangat muda, tapi nalarnya kemudian pembahasannya tajam betul, jelek betul, dan tidak heran karena beliau memang Dewan Fatwa MUI Jawa Timur, Ustaz. Jadi masuk ke Dewan Fatwa, Dewan anggota Dewan Fatwa MUI Jawa Timur. Jadi kita betul-betul serius di LBM itu, sehingga kita menghadirkan orang-orang yang betul-betul alim, allamah di dalam pembahasannya. Itu di BMK kemarin. Mudah-mudahan sangat spesial ya, berarti acara di BMK itu. Sangat spesial dan seru. Seru. Jadi kita kebetulan moderatornya seru. Moderatornya saya. Masya Allah, saya bingung betul sama itu. Aduh, seru tapi sangat membuat kita kagum dan juga alhamdulillah gitu ada di acara itu. Alhamdulillah kita ditakdirkan bisa terlibat di kegiatannya seperti itu luar biasa. Nah, itu kegiatan yang pernah dilalui oleh LBM Syarifuddin yang masih berumur ya 2 tahun, masih sangat muda sekali. Untuk ukuran program ya sangat muda. Kemudian di program kita melanjutkan yang tadi itu ada istilah Madzarif. Yang di bulanan. Ini kegiatan bulanan Madzarif. Jadi Madzarif itu ada singkatan dari Majelis Mudzakarah Syarifuddin. Jadi itu adalah sebuah nama program yang itu kegiatannya fokus kepada waqi'iyah, Ustaz. Waqi'iyah. Kalau tadi maudhu'iyah. Jadi yang ini waqi'iyah. Kita kegiatan itu bekerja sama dengan ya tentu pengurus Pondok Pesantren Syarifuddin, dan juga kita mengundang para alumni. Para alumni Syarifuddin untuk ikut hadir menemani adik-adiknya yang masih ada di pondok agar menambah semangat teman-teman. Motivasi. Dan juga untuk musohe, kalau di Kafa tadi perumus dan juga musohenya atau yang bertugas bimbingnya mungkin gitu. Itu dari teman-teman pengurus pondok. Yang kemudian dimaturkan. Yang kemudian ini hasilnya kemudian kita diskusikan kembali, dikasih kepada majelis pengasuh. Nah, tapi kalau yang Madzarif ini itu yang bertugas itu tidak ada yang pengurus pondok, tidak ada yang bertugas dalam kajian Bahsul Masail, tidak ada. Kalau yang menyiapkan semuanya itu teman-teman santri, tapi yang bertugas biasanya moderator. Iya, maaf. Jadi moderator. Jadi yang bertugas bukan alumni itu kayaknya. Karena saya karena ada santri rasa alumni. Notulen kayaknya itu. Jadi untuk yang di kegiatan Madzarif itu petugasnya itu untuk moderator itu dari pondok. Notulen sebagian dari pondok juga, dari teman santri, dari pengurus pondok. Tapi untuk perumus dan musoheh itu kita menghadirkan pembina Bahsul Masail Syarifuddin. Jadi dan juga keluarga dalam, Ustaz. Berarti dari majelis pengasuh. Iya, majelis pengasuh dan pembina LBM Syarifuddin yang hadir dan juga memberikan arahan dan menjadi perumus dan musoheh. Alhamdulillah pembina kita itu ada yang pertama adalah Ustadz Zainal Abidin. Beliau adalah sekretaris LBM Syarifuddin, LBM PCNU Kabupaten Lumajang. Kemudian ada Kiai Ihsani Abdurrahman. Itu yang biasanya aktif menemani kita di dalam kegiatan-kegiatan LBM, khususnya di kegiatan bulanan Madzarif ini. Dan juga bukan tidak kalah serunya ya, yang juga bisa hadir biasanya adalah Ketua Yayasan Pondok Pesantren Syarifuddin. Jadi beliau dari sekian waktu yang sibuk itu masih hadir, menyempatkan hadir di kegiatan rutinan LBM Syarifuddin, padahal kegiatannya malam itu, kegiatannya malam. Iya. Itu kira-kira sekilas mengenai pengantar atau Kafa dan Madzarif, karena yang akan kita bahas itu penutupan Madzarif dan Kafa, seperti itu. Ya, kira-kira seperti itu. Mungkin kita langsung membahas bukan membahas istilahnya, menyampaikan hasilnya mungkin. Oh ya, hasil keputusan yang kemarin kita diskusikan, karena memang dari awal itu ya mau gimana Zat? Kok canggung gitu ya? Gimana gitu Zat? Rasanya kayak ketemu langsung dengan Musafi ini. Aduh. Mungkin langsung saya bacakan pertanyaan.
Oke, moga Nah, nanti di iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pertanyaan yang disebutkan oleh beliau tadi waqi'iyah. Jadi yang kejadiannya tidak pertanyaannya tidak mengacu pada maudhu yang ada di kitab, tapi langsung waqi'iyah. Di sini pertanyaannya begini: bagaimana hukum mencuci kaos atau atribut yang terdapat gambar atau nama ulama dengan cara seperti di deskripsi. Nah, di deskripsinya itu ada yang diinjak-injak, terus gabung dengan kotoran yang tidak senonoh dan sebagainya. Intinya kurang pantas untuk dibegitukan. Kemudian jawabannya itu kita tunggu dari penjelasan dari beliau. Gimana Ustaz untuk hasil dari pembahasan ini? Oke, nunggu tereng selesai. Oke. Ini salah satu khas dari LBM, Ustaz. Jadi ketika ada pertanyaan bagaimana hukum mencuci kaos bagaimana hukum mencuci kaos atau atribut yang terdapat gambar atau nama ulama dengan cara seperti dalam deskripsi. Jadi kita dalam berbahasa masalah itu tidak cukup hanya menjawab pertanyaan, kita harus menilai deskripsi, melihat deskripsi dulu. Ada tasawur masalah dulu. Jadi tasawurnya bagaimana? Apa yang bertimbangan? Iya, Ustaz. Karena kalau sekedar ini baru cocok itu kita tidak usah berbahsu gitu ya. Itu yang menjadi ciri khas dari Basul Masail. Jadi seperti yang disampaikan oleh Cak Anas barusan, pertanyaannya bagaimana hukum mencuci kaos atau atribut yang terdapat gambar atau nama ulama dengan cara seperti dalam deskripsi. Ya, ini perlu. Jadi, jadi untuk menjawab itu mungkin perlu kami sampaikan kepada teman-teman yang menyimak di rumah. Ini keputusan sudah dibasul masailkan kemarin dan sudah disahkan oleh Ketua Yayasan dengan Majelis Musohe. Yang pertama Majelis Mengasuh, kemudian Kiai Haji Muhammad Ilyas MPDI dan Kiai Ihsani Abdurrahman dengan perumus Ustadz Zainal Abidin, Ustadz Muhammad Farid dan saya dan Ustadz saya. Moderatornya kemudian beliau yang kondang ini Cak Anas dan notulennya luar biasa yang hadir ini. Ada ketua TU kepala KTU Madin apa KTU itu ya, ketua TU ya, tata usaha di beliau adalah Ustadz Ahmad Faruk, kemudian sekretaris yayasan yang juga menjadi notulen karena kita sadar betul pentingnya Basul Masail itu. Jadi yang dihadirkan itu yang memang sudah biasa bagian notulen dan bukan teman-teman dari pondok, karena ini hukum yang akan mengikat dan akan disodorkan kepada teman-teman santri. Di antaranya adalah Ustadz Aziz Abdillah. Ustadz Aziz Abdillah ini adalah sekretaris LBM Syarifuddin. Sayang Ustadz, beliau itu suka di balik layar. Oh, tidak ketemu langsung di layar. Iya, saya coba ajak beliau untuk kita diskusi di podcast itu, beliau selalu sungkan. Tapi kayaknya perlu waktu-waktu yang akan datang diajak beliau. Saya sangat berkeinginan itu. Makanya saya mengundang di terbuka ini Ustaz Aziz Abdillah gitu. Kemudian ditampilkan fotonya di sini nanti. Ditampilkan nanti Ustaz Aziz Abdillah. Karena beliau yang salah satu pejuang di LBM Syarifuddin, cuma tidak tampak gitu loh. Orang-orang penasaran. Orang-orang pasti penasaran siapa di balik layar itu kan gitu. Mungkin kalau ditampilkan nanti bisa hadir ya. Kemudian ada Ustadz Muhammad Nizam Khairul Ridho. Ya, beliau juga sekretaris yayasan. Nah, di Basul Masail kemarin itu bermula dari banyaknya ada ekspresi dari teman-teman santri kepada para ulama, Ustaz. Jadi ekspresi itu biasanya orang-orang mengekspresikan kecintaan itu berbeda-beda memang, gitulah. Ada yang memang dipendam dalam hati tapi cintanya tak perlu dipertanyakan lagi. Wah, kalau sudah bernafas ini berat berarti, Ustaz. Ada yang mengekspresikan cintanya itu melalui tulisan, ada yang melalui gambar-gambar atau ya tergantung para muhibbin. Nah, ini di kasus masalahnya begini. Jadi
kebetulan yang Sail ini adalah LBM Syarifuddin. Jadi seperti yang sudah banyak kita ketahui bahwa saat ini ngetren di santri khususnya di Syarifuddin, dan saya yakin di pondok-pondok yang lain juga gitu lah. Ya, tapi yang kita bahas Syarifuddin ini Ustaz gitu loh. Di pondok-pondok yang lain juga itu tren kaos atau pakaian yang di pakaian itu ada idola mereka. Ya tentu idola para santri adalah masyayihnya, guru-gurunya. Nah itu biasanya kalau di sini itu biasanya bergambar Kiai Syarif atau namanya Kiai Syarif. Nah maka kita itu ada hal yang mengganjal itu Ustaz. Nah ini teman-teman, kalau saya dipakai tidak. Lah kan baju itu kan tidak dipakai saja. Jadi dipakai, dicuci, kemudian diletakkan, dipakai lagi. Justru kalau dipakai terus itu agak gimana? Kalau berpakai terus itu berbahaya itu. Perlu dipertanyakan itu mak yang kui melolo begitu. Gak mungkin punya 10 kan. Nah, itu yang menjadi persoalan awal yang melatar belakangi adanya pertanyaan ini. Sehingga ketika dicuci itu bagaimana teman-teman mencucinya? Ya tentu kita kan tidak bisa ngecek satu persatu gitulah. Tapi kebiasaan mencuci ya biasanya begini gitulah. Kita pakai alur. Nah, teman-teman itu yang kami khawatirkan itu mencuci pakaian yang ada gambar ulama atau nama ulama itu oleh teman-teman ya dicuci begitu saja. Lah, kalau memang dicuci begitu saja itu bagaimana? Nah, makanya kita tarik di soal Basul Masail penutupan Pondok Pesantren Syarifuddin. Jadi yang menjadi pertimbangan yang pertama di sini adalah pada kaos atau atribut tersebut terdapat gambar atau nama ulama. Jadi mencucinya itu mungkin dengan cara diinjak-injak. Ini yang berawak. Ada yang injak, kemudian santri ada biasanya gitu. Ya tidak juga. Tidak juga, tapi kita memasukkan segala kemungkinan Ustaz. Segala kemungkinan biasanya diinjak, kemudian digabung dengan pakaian-pakaian yang bukan tidak layak. Yang namanya pakaian yang layak gitu. Tapi kan biasanya pakaian itu sesuai pada tempatnya gitu. Iya, betul. Ya, sesuai pada tempatnya. Kalau kopiah ya layak di kepala, tak layak di suatu tempat gitu loh. Jadi layak dan tidaknya itu begitu. Jadi kita pada waktu itu mencoba mengkaji itu. Nah, pada kaos atau itu terdapat gambar atau nama ulama, ini yang penting. Kemudian proses pencucian terkadang dilakukan bersama dengan pakaian lain seperti celana dalam. Ya, bukan tidak layak di tempatnya gitu. Kemudian pakaian-pakaian yang tidak senonoh. Maksudnya tidak senonoh ini karena karena ada di area-area sensitif. Pakaian yang harus tertutupi. Iya. Iya, begitu Ustaz. Nah, terkadang proses pencuciannya dengan cara diinjak-injak. Nah, kenapa kami pakai terkadang? Karena ini kami berdasarkan asumsi Ustaz. Tapi banyak itu viral Ustaz di video pondok-pondok luar. Kalau santri cuci baju banyak, taruh di dalam timba. Langsung apa itu timba? Itu di bak gitu. Bak istilahnya. Iya. Ditaruh di bak mandi, bukan bak mandi. Bak cuci itu. Bak cuci baju, taruh baju taruh situ, kasih air, kasih sabun, dijajah. Sambil nyanyi itu ya. Lebih efisien Iya. Capek juga. Nah, kita kan khawatir terjadi seperti itu. Betul. Untuk mempermudah menghilangkan noda di sini. Daripada pakai laundry, mending pakai kaki gitu. Hemat itu. Nah, apakah dengan seperti itu dibenarkan atau tidak? Maka di sini karena ini hasil keputusan, saya tidak bisa menjawab pakai nalar Ustaz gitu, atau ingat-ingat menurut sekayaknya menurut sepengetahuan saya itu tidak. Makanya saya bawa ini. Mungkin bisa ditampilkan hasil keputusan Basu di sini. Jadi teman-teman media. Bukan ini menurut saya. Bukan menurut saya ini. Jadi kalau ada yang salah jangan salahkan saya saja. Saya siapa? Saya pintar berlindung itu pintar saya Ustaz. Mungkin sambil nunggu Ustaz dibaca kesimpulannya aja. Sambil nanti mungkin dibahas mungkin. Iya, enggak santai Ustaz. Oh ini. Jangan tergesa-gesa. Berbahaya tergesa-gesa itu. Langsung ini surat dari yayasan Ustaz bahwa hasil Basul Masail kita itu kalau berkaitan dengan hukum kita sampaikan ke undang-undang santri. Gitu. Coba yang ini teman anggota perumusnya. Coba sebentar Ustaz. Di atas.
Nah, ini anggota-anggota musohe, perumus, kita formatnya seperti ini. Kemudian asilahnya Dideskripsikan. ya, ini deskripsikan. Kemudian, nah ini pertanyaannya. Bagaimana hukum mencuci kaos atau atribut yang terdapat gambar atau nama ulama dengan cara seperti dalam deskripsi di atas? Nah, maka jawabannya tidak langsung haram atau halal, Ustaz. Gitu. Ada pertimbangan. Nah, makanya memandang bahwa nama dan gambar ulama termasuk sesuatu yang mu'adzam, yang dimuliakan, maka mencuci seperti dalam deskripsi itu hukumnya haram. Berarti keputusan untuk as'ilah ini haram. Haram, jawabannya haram. Kenapa? Karena apa kok haram? Karena dianggap sebagai bentuk tindakan meremehkan atau dalam bahasa fikihnya itu ihanah. Dan masih banyak cara yang lain. Ini poinnya. Masih banyak cara yang bisa digunakan dalam mencuci selain dalam deskripsi. Nah, mungkin saya jelaskan, Ustaz. Dalam diskusi waktu itu, baru ini saya boleh mengangan-angan sudah, karena jawaban sudah disampaikan. Jadi dalam diskusi pada waktu itu yang menjadi mahallun nadhar atau poin pembahasan pada waktu itu yang pertama, nama ulama itu termasuk mu'adzam apa enggak? Termasuk yang dimuliakan apa enggak? Nama ulama ya. Kalau ulama ya. Nah, nama ulama itu termasuk sesuatu yang harus dimuliakan apa tidak? Nah, itu yang kalau dalam berbahasa masalah kita cari dulu. Nah, akhirnya ternyata nama ulama itu termasuk bagian dari perkara yang dimuliakan dalam agama. Karena ulama melambangkan agamanya juga, gitu. Nah, di sini kita ambil, coba di Ustaz, slide berikutnya digeser ke ibarat-ibarat. Nah, ini ibarat-ibarat dalam diskusi kita kemarin. Referensinya ada di Hasyiah Jamal, kemudian Hasyiah I'anatul Thalibin, kemudian Tuhfatul Muhtaq sampai 10 bisa dicek nanti dicek. Jadi ini referensinya. Nah, pertanyaan kembali kepada yang tadi, apakah ulama, nama ulama, nama orang soleh itu termasuk bagian dari perkara yang dimuliakan dalam agama? Dalam kitab Hasyiatul Jamal, iya, termasuk daripada yang mu'adzam. Di sini dari pembahasan kita mulai dari pembahasan sebenarnya membawa sesuatu yang mulia kepada sebuah tempat yang dianggap tidak layak, Ustaz. Ya, seperti kamar mandi gitulah. Lanjut yang barusan, Ustaz. Kita sampai bahas apa tadi? Iya. Masuk kepada ibarat sudah, Ustaz. Mu'adzam kayaknya. Iya, mu'adzam. Masalah mu'adzam. Ya, karena barusan break ada azan zuhur, kita sekarang bisa melanjutkan. Nah, tadi apakah gambar ulama atau nama itu masuk mu'adzam? Oh iya. Pembahasannya. Jadi yang akan dibahas dulu adalah mengikuti pertanyaan di atas, apakah gambar ulama atau nama ulama itu termasuk mu'adzam apa enggak, Ustaz? Termasuk yang dimuliakan apa enggak? Makanya ternyata kami cek dalam ibarat kitab Hasyiah Jamal di antaranya bahwa nama ulama itu merupakan min jumlatil mu'adzam. Termasuk perkara yang harus kita muliakan. Makanya di sini ayyan hiya anhuma alaihim mu'adzamun min Qur'anin berawal dari bagaimana adab kita ketika mau memasuki kamar mandi, maka kita wajib melepas sesuatu yang ada mu'adzam seperti ada ayat Quran, kemudian nama-nama para nabi, nama-nama para malaikat. Nah, di sini masuk ke pembahasannya. Menurut Syekhuna wa kadza asma'u sulaha ilmu mu'minin kasulaha'i wal auliya'i fa in dakhala bi syai'in min dzalika goyabahu fi nahwi imamatihi wa yahrumu tanjisuhu walau fi ghairil istinja'i. Jadi berangkat dari ini kita menyimpulkan bahwa nama ulama itu merupakan bagian daripada mu'adzam. Berdasarkan teks berdasarkan teks yang sebagian kami bacakan itu. Jadi teman-teman yang kami hormati dan juga para pemirsa di rumah perlu disampaikan dari hasil keputusan kami, apakah nama ulama itu termasuk min jumlatil mu'adzam apa tidak. Berdasarkan dari referensi yang sudah ada, kemarin memutuskan bahwa asma ulama, nama kiai nama kiai siapa saja tokoh agama itu termasuk jumlatil mu'adzam.
termasuk sesuatu yang harus kita muliakan. Begitu. Kemudian bagaimana sih bagaimana hukum meremehkan? Ihanah tadi. Ya, mengihanah. Bagaimana hukum meremehkan sesuatu yang mu'adzam? Hukum mencaci maki, meremehkan. Kalau di sini meremehkan kepada sesuatu yang mu'adzam, maka di sini kita ambil dari kitab Is'adur Rafiq, di antaranya Syarah Sulam Taufik. Jadi wa minha kalamun yakdihu ayyudi atau yuaddi ila qadahin aw dhammin fiddin. Jadi termasuk sesuatu yang dianggap maksiat adalah kata-kata yang mengarah kepada melecehkan sesuatu yang dimuliakan dalam agama, seperti nama para anbiya, mursalin, kemudian nama dari para sahabat, dan juga nama-nama daripada ulama. Kenapa? Yajibu alaina ta'zimuhum wal qiyamu bihuquqihim. Nah, itu. Jadi kita kenapa? Karena kita wajib memuliakan para ulama kita dalam kasus ini, dan juga memberikan hak-hak mereka sebagai seorang alim ulama, yaitu dimuliakan. Maka meremehkan atau mengihanah ulama itu tidak boleh, hukumnya haram. Karena tidak melaksanakan yang yajibu alaina, kan? Tidak melaksanakan yang yajibu alaina. Nah, yang menjadi persoalan berikutnya, kita kembali kepada kepada kasus yang ada di deskripsi. Bagaimana hukum mencuci pakaian yang di dalamnya terdapat tulisan nama ulama? Nama ulama, kalau di sini misalnya nama Kiai Syarif. Bagaimana kita mencuci pakaian yang ada gambarnya Kiai Syarif? Bagaimana kita mencuci pakaian yang ada namanya Kiai Syarif, yang itu tertuju kepada Kiai Syarif seorang ulama gitu yang ada di sini, bukan nama. Beda dengan pakaian Madrasah Syarifuddin, itu beda Ustaz, karena itu tidak tertuju kepada nama ulamanya. Jadi yang kita bahas ini tertuju kepada nama ulamanya. Nah, itu tidak boleh karena merupakan bagian dari mu'azzam. Lantas bagaimana? Padahal mencuci itu kan memang seperti itu, Ustaz. Nah, ini mencuci itu kan memang seperti itu. Kenapa kok saya diharamkan? Wong memang mencuci, caranya mencuci ya begitu. Nah, maka jawaban kami, hukumnya haram karena masih terdapat cara yang lain yang lebih sopan, lebih kita dianggap memuliakan kepada nama ulama. Makanya kalau sampean teman-teman santri juga kalau misalnya kalian mau mencuci pakaian yang terdapat nama ulama, maka kalian harus memperlakukan itu selayak mungkin, sebaik mungkin. Jadi harus jangan digabung dengan pakaian-pakaian yang itu bisa kita bisa dianggap sebagai sesuatu yang meremehkan. Karena memuliakan ulama itu termasuk dari perkara yang wajib, dan kalau tidak dimuliakan hukumnya bisa sampai haram. Apa furu'iyah yang kita cantolkan, Ustaz? Nah, furu'iyah yang kita cantolkan ini berdasar dari sebuah persoalan. Yang pertama itu adalah, jadi yang furu'iyah yang kita cantolkan kepada persoalan ini, jadi kalau mencuci pakaian yang ada nama ulamanya harus kita perlakukan dengan cara yang paling baik, Ustaz. Apa furu'iyah yang dipakai? Nah, di sini ada sesuatu, dulu ada seseorang yang bertanya. Ini keterangan ini ada di Nihayatul Muhtaj. Bukan Nihayatul Muhtaj, tapi di Fatawal Azhar. Ya, juz 7. Nah, ini ada seseorang pada waktu itu melakukan sesuatu yang unik mungkin. Jadi sini mungkin perlu saya sampaikan. Jadi ada seseorang ketika orang itu tidur, dia meletakkan Al-Qur'an di bawah bantalnya. Wisadahnya. Iya, di bawah bantalnya diletakkan Al-Qur'an. Kenapa kok dia meletakkan Al-Qur'an? Dia bukan mau menghina, Ustaz. Kalau mau menghina sudah jelas hukumnya. Dia tidak mau menghina, tetapi dia meletakkan itu agar dia tidak diganggu oleh jin. Jadi tidak biar biar saya tidur aman, biar tidak diganggu jin dan tidak mimpi sesuatu yang tidak mimpi buruk. Makanya saya letakkan Al-Qur'an di bawah bantal, baru letakkan bantal, baru saya tiduri. Nah, itu ada furu'iyah yang seperti itu. Bagaimana? Apa pendapat agama menurut persoalan itu?
Nah, maka ulama mengatakan kita dituntut untuk secara zahir itu memuliakan sesuatu yang dimuliakan oleh ulama. Oleh agama maksud saya. Iya, oleh agama. Maka meletakkan Al-Qur'an di bawah bantal itu zahirnya termasuk sesuatu yang tidak memuliakan. Secara zahir. Secara zahir tidak termasuk sesuatu yang tidak memuliakan perkara yang harus dimuliakan dalam agama. Okay. Makanya orang yang tidur di bawahnya diletakkan Al-Qur'an kemudian dikasih bantal, tidur di situ itu dihukumi haram. Dihukumi haram. Dihukumi haram. Kenapa? Karena termasuk secara zahir termasuk sesuatu yang seolah-olah tidak memuliakan perkara yang mu'azzam dalam agama. Iya, gitu. Siap. Itu furu'iyah yang pertama. Yang kedua, ini furu'iyah yang kita ambil. Kenapa kok tadi kita menyampaikan harus menggunakan cara yang terbaik? Jadi dihukumi haram karena masih ada cara yang terbaik. Di sini ada kasus juga, Ustaz. Jadi ada seseorang menulis Al-Quran menggunakan kaki. Ini furu'iyah yang kita cetol. Jadi bagaimana hukum orang menulis Al-Quran menggunakan kaki? Orang itu ternyata menulis menggunakan kaki karena memang tidak ada media yang bisa dia lakukan, yang bisa dia pakai untuk menulis Al-Quran. Kecuali kakinya. Kecuali kakinya. Berarti intinya tangannya tidak bisa. Tangannya tidak bisa. Apakah tangannya tidak ada atau tangannya lumpuh, saya tidak tahu. Yang jelas furu'iyah yang ada di sini, seseorang menulis Al-Quran menggunakan kaki. Hanya bisa dengan kaki berarti. Hanya bisa menggunakan kaki. Apakah yang seperti itu termasuk ihanah atau tidak? Nah, kemudian untuk kasus orang itu menulis menggunakan kaki di saat tidak ada media yang lain yang bisa digunakan oleh orang itu untuk menulis, maka itu tidak termasuk haram. Untuk kasus ini. Untuk kasus ini. Kenapa? Karena tidak ada media yang lain. Nah, kalau mempunyai media yang lain, menulis pakai kaki, dia tidak bermaksud ihanah. Tapi sudah jelas kalau maksud ihanah sudah jelas hukumnya. Sudah jelas. Ini tidak bermaksud ihanah, cuma dia punya keahlian kalau nulis pakai kaki misalnya lebih bagus misalnya begitu. Bagaimana kalau dia menulis pakai kaki padahal bisa pakai tangan? Nah, kalau seperti itu hukumnya haram. Karena zahirnya mungkin. Karena zahirnya itu merendahkan. Dan masih ada cara yang lain. Masih dia bisa menggunakan tangan. Lah, jadi berangkat dari beberapa furu'iyah tadi di kami di hasil keputusan Basul Masail kemarin itu diputuskan bahwa mencuci pakaian ulama, pakaian yang terdapat nama ulama dengan cara seperti dalam deskripsi itu hukumnya haram. Kenapa? Yang pertama, karena nama ulama merupakan dari perkara yang mu'azzam, min jumlatil mu'azzam. Kemudian yang kedua, kita memang wajib memuliakan sesuatu yang mu'azzam. Kemudian yang ketiga, karena masih terdapat cara yang lain. Meskipun SOP mencucinya seperti itu, mencuci memang begitu, tapi kalau ada nama ulamanya hendaknya kita dipisah. Karena itu bukan sesuatu yang mudorot itu ya, bukan sesuatu yang tidak bisa kita lakukan, tapi bisa sekali. Jadi kita pisah, kita bedakan, bukan dalam maksud bukan karena apa, tetapi karena kita mau memuliakan ulama. Dan nama ulama itu memang min jumlatil mu'azzam. Kira-kira seperti itu, Ustaz. Sekilas diskusi yang terjadi pada waktu itu di LBM Syarifuddin penutupan kemarin. Berarti mafhum banget dengan pembahasan barusan, dengan penyampaiannya bahwasanya dengan berbagai berangkat dari hal demikian, pendekatannya jelas dan sebagainya, keluarlah hukum haram. Keluarnya hukum haram. Jadi ada beberapa pendekatan yang kita. Jadi sudah jelas di tangkihul manatnya, mulai dari caranya, kemudian itu termasuk diskusinya gitu dan sebagainya. Oke, mungkin ada tambahan terkait pembahasan. Ya, jadi mungkin yang perlu saya sampaikan kembali ke pemirsa di rumah, mari kita yang mengidolakan para ulama, yang idola kita ekspresikan dengan menggunakan pakaian atau atribut yang ada nama ulama yang kita maksud atau gambar ulama yang kita maksud. Hendaknya kita memuliakan pakaian itu bukan karena kainnya, bukan. Kalau kainnya sama, tapi karena ada nama ulamanya, dan nama ulama itu
min jumlatil ma'dhum, seperti ibarat-ibarat yang sudah kami sampaikan. Dan yang terakhir Ustaz, ini yang penting mungkin. Jadi kalau ada diskusi waqiah seperti ini, di kita itu akan diusulkan kepada yayasan untuk dijadikan hasil keputusan. Ini yang di LBM ini lah, yang di LBM. Jadi ini bukan membahas hasil persoalan ini hasil keputusan sudah selesai gitu. Sudah selesai. Tapi yang perlu kami sampaikan apa tindak lanjut dari hasil diskusi kita. Nah, maka kita menawarkan kepada pihak Yayasan Syarifuddin bahwa ini adalah keputusan dari teman-teman diskusi LBM mengenai masalah waqiah, yaitu pakaian yang bertuliskan ulama-ulama. Nah, maka kita nanti akan sowan kepada ketua yayasan, kemudian dijadikan sebuah instruksi ya, Ustaz. Ada maklumat berarti nanti. Ada maklumat. Makanya kalau bisa coba tim operator ke halaman nomor 1, halaman nomor 1. Nah, ya ke atas Ustaz. Kalau tanda tangan saya tidak penting. Ke atas lagi sedikit. Nah, ini kita layangkan surat kepada yang terhormat seluruh santri PP Syarifuddin. Jadi seluruh santri Pondok Pesantren Kiai Syarifuddin, kemudian di bawahnya sehubungan dengan telah diselenggarakan penutupan kegiatan Madzarif, Majelis Mudzakarah Syarifuddin dan Kafa Kajian Fathul Qorib yang diadakan oleh Lajnah Bahsul Masail Syarifuddin, maka dengan ini kami menyampaikan hasil keputusan sebagaimana terlampir dalam surat pemberitahuan. Selain itu, nah ini yang penting, kami menghimbau kepada seluruh santri agar lebih hati-hati dalam mencuci pakaian atau atribut yang memuat nama dan atau foto Kiai Syarif atau para ulama yang lain guna menjaga adab dan penghormatan yang semestinya. Ini output berarti dari pembahasannya itu keluar. Tindak lanjut daripada diskusi kita bukan hanya selesai di situ, tapi kita sampaikan kepada yayasan bahwa ini seperti ini, ketentuannya harus seperti itu. Mudah-mudahan ini menjadi ikhtiar yang manfaat, Ustaz. Amin, amin Allah. Itu kira-kira. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, Ustaz. Ya, terima kasih banyak atas penyampaian dari hasil pembahasan Bahsul Masail Yayasan yang kemudian keluarlah maklumat yang semacam ini. Jadi tentunya kita sudah sangat mafhum terhadap apa yang disampaikan beliau, baju, dan ini ada atribut, berarti tidak hanya baju, bendera kalau mau dicuci dan sebagainya kalau ada nama ulama atau gambarnya, untuk lebih hati-hati. Jadi mungkin ini saja Ustadz untuk pertemuan di segmen Bahsul Masail di LBM ini. Semoga kedepannya kita lebih banyak membahas lagi untuk disampaikan ke teman-teman di luar sana. Mungkin itu saja. Semoga apa yang kami sampaikan dan apa yang beliau sampaikan itu lebih bermanfaat kepada kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.